Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Oke, jangan lesu ya, karena ini masih kelas pagi walaupun online tetap harus semangat ya. Kan kita juga di kelas gizi kebugaran, jadi harapannya mahasiswanya tetap juga bugar dan sehat. Nah, oke, ketemu lagi dengan saya, Riri Amanda Pratiwi, dosen pengampu mata kuliah, bersama dengan tim teaching lainnya ya, Ibu Ira ya. Kesempatan kali ini saya mohon maaf ya, karena harus online, karena saya saat ini sedang berada di luar kota. Ini jadi kelas online pertama untuk mata kuliah gizi kebugaran. Harapannya kalian bisa mengikuti dengan baik ya perkuliahan online, tapi energinya offline. Oke, pertemuan kita hari ini berjudul dengan prinsip keseimbangan energi dan defisit. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan peraturan pentingnya dalam perkuliahan online mata kuliah gizi kebugaran yang sudah saya rancang bersama tim teaching lainnya, yang harus teman-teman perhatikan dan harapannya bisa diterima dengan baik ya. Jadi dalam perkuliahan online mata kuliah gizi kebugaran, kami membuat beberapa rules yang harus mahasiswa taati ya. Pertama, kalian harus on cam selama kuliah berlangsung. Kemudian mikrofon harap di mute agar kondusif ya. Kemudian kalau ingin bertanya silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Nanti kami akan membaca dari kolom chat pertanyaan-pertanyaan dari rekan mahasiswa sekalian. Kemudian mahasiswa diharapkan memakai pakaian rapi dan sopan. Jadi yang dirasa pakai baju tidur mungkin masih di rumah masih enak, pakai kaos. Boleh silakan berganti ke meja biar layak ya karena kita mahasiswa bukan siswa ya. Jadi lebih di atas nih dari siswa. Jadi harus wibawa. Kemudian silakan mengisi presensi di e-learning kalian masing-masing di e-learning.unsri.ac.id di kelas gizi kebugaran yang mungkin belum pernah submit, silakan. Absensi akan saya buka 2 sampai 2 jam setelah perkuliahan selesai. Jadi kalau sekarang itu jam 8 kita selesai estimasi jam 10. 2 jam setelah jam 10 saya buka sampai jam 12. Ya, 11 12 ya, jam 12. Jadi harapannya jangan lupa diisi presensinya. Nah, bagi mahasiswa yang berhalangan hadir, silakan untuk melakukan konfirmasi ke PJ kelas atau kodik. Dalam hal ini, Fikri, silakan diakomodir teman-teman yang berhalangan hadir, disertakan bukti pendukung kenapa berhalangan. Nah, juga kalau misalnya nanti ada kendala di e-learning, juga sampaikan ke Fikri ya, nanti bisa Ibu cek. Jadi, oke, bisa dilakukan ya. Harapannya nanti kemudian mungkin bukan saya nanti yang online, harapannya kalian ingat rules ini. Oke, memasuki materi ini kemarin RPS sudah saya tampilkan mungkin sebagai reminder juga ke kalian. Mata kuliah ini adalah pertemuan kedua. Dia masih di CPMK 1 ya. Capa mahasiswa mampu menganalisis peran gizi kebugaran, metabolisme gizi, suplementasi, kemudian dikaitkan dengan aspek aktivitas fisik dengan olahraga. Sub CPMK-nya meliputi mahasiswa mampu memahami prinsip dari keseimbangan energi dan defisit kalori. Mahasiswa mampu menjelaskan proses pemecahan energi. Apa yang akan kita pelajari mulai dari pendahuluan, prinsip keseimbangan energi, proses pemecahan energi, dan kemudian defisit kalori. Sebelum masuk, saya mau tanya dulu apa itu energi? Oke, silakan Ahmad. Wah, cepet banget Ahmad. Wah, tepuk tangan dulu Ahmad. Ya, betul ya. Energi itu memang tenaga, sumber tenaga kita melakukan aktivitas. Seperti gambar di layar, bisa dilihat itu ada lampu yang menyala. Jadi untuk menghidupkan lampu kita butuh listrik atau energi untuk menghidupkan. Sama seperti kita. Nah, pertanyaan kedua ya, kita masuk. Dari mana nih kita memperoleh energi? Kalau listrik kan energi lampu ini dapatnya dari listrik ya. Kalau kita itu dari mana? Oke, Anissa cepat. Oke, tepuk tangan dulu, berikan ekspresiasi dulu, emot mungkin di Zoom kalian. Betul kali, yang dikatakan Anissa, memang energi itu bisa kita peroleh
dari makanan yang kita makan atau semua zat makanan minuman yang kita makan. Jadi kalau kita nggak makan, pasti kita tidak berenergi. Nah, sebagai pendahuluan, silahkan teman-teman mahasiswa untuk memperhatikan video berikut. Nanti akan ada hal yang Ibu tanyakan dan yang bisa menjawab dengan tepat akan Ibu masukkan ke poin kuis ya, poin kalian. Oke, udah diperhatikan ya videonya dengan seksama ya. Nah, Ibu mau nanya nih, eh, ini cepat-cepatan aja. Silakan license siapa yang bisa jawab karena ini lumayan poinnya untuk masuk ke nilai kuis kalian. Dari video ini, nah, apa yang bisa kalian pelajari? Oke, Anissa. Wow, Anissa cepet banget. Baru juga. Banyak ya ini pada mau jawab ya. Oke, silakan Anissa dijawab. Iya, oke, betul sekali ya. Jadi memang ini adalah video yang menggambarkan bagaimana makanan itu dicerna masuk di dalam tubuh. Ini Anissa detail sekali yang melihatnya memang makanan itu masuk di dalam tubuh utamanya akan yang dijadikan sumber energi itu adalah zat gizi protein, karbohidrat, lemak ya, zat gizi makro ya yang akan dipecah menjadi energi dan kalau kelebihan akan disimpan di dalam lemak tubuh. Wah, itulah inti kuliah kita ya sebenarnya dari video ini. Jadi memang pendahuluannya tubuh memang membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk menunjang seluruh aktivitas kita. Maka dari itu sebagai calon tenaga gizi kita perlu paham nih, energi itu bagaimana sih dari semua komponen makanan yang masuk itu apa sih yang terjadi? Gimana sih? Nah, itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mulai dari topik pertama yaitu keseimbangan energi. Mengikuti prinsip video tadi, jadi sumber energi itu bisa berasal dari 4 komponen utamanya. Kalau kita tenaga gizi, ranahnya kita yang hijau ini. Karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi dalam piring makanku, divisualkan dalam makanan kita. Jadi ada nasi sebagai sumber karbohidrat, protein itu ada ayam goreng, dan juga ada lemak di dalamnya. Lemak itu dari minyak yang kita goreng, yang kita gunakan untuk menggoreng sumber makanan kita untuk menumis sayuran dan lain-lain. Nah, zat gizi ini masuk ke dalam tubuh untuk dipecah nantinya sebagai energi. Selain zat gizi makro ketiga makro ini atau dibutuhkan dalam jumlah yang besar dibandingkan vitamin dan mineral, ada zat gizi lain yang menghasilkan energi, yaitu alkohol. Nah, alkohol bedanya dengan komponen zat gizi makro lainnya, ketika masuk di dalam tubuh, dia akan menjadi toksik atau racun sehingga itu kenapa tidak direkomendasikan seseorang mengkonsumsi alkohol. Ya, memang kecenderungan orang yang toksik yang sangat banyak konsumsi alkohol biasanya memiliki kecenderungan memang lebih gemuk, yaitu karena dia juga menghasilkan energi di dalam tubuh. Tapi ini juga bukan ranah kita sebenarnya. Dan juga dampaknya negatif. Nah, ketika masuk di dalam tubuh untuk dibaca sebagai energi, dibutuhkanlah vitamin dan mineral serta air untuk membantu proses regulasi dari energi. Jadi kalau misalnya ada istilah di luar mungkin makan yang vitamin dan mineral biar nambah sehat. Enggak, secara garis besar betul karena dia sebenarnya menunjang keberhasilan penyerapan dari zat gizi. Nah, penyerapan dari energi dari zat gizi makro. Seperti itu. Jadi memang kita butuhkan dalam jumlah yang besar walaupun kalau kita flashback di perkuliahan semester lalu ya di ilmu gizi dasar ya, uh, di dalam sumber karbohidrat protein ini juga ada kok komponen vitamin dan mineralnya. Tapi memang ada sumber-sumber zat gizi pangan yang memang dia lebih dominan. Vitaminnya banyak seperti B-kompleks itu kita banyak bisa ketemu di karbohidrat, di serealia, ataupun kita bisa ketemu di kayak beberapa zat
B kompleks juga kita temukan di protein, asam folat, nah banyak di hati dan lain-lain. Tapi memang dia bukan sumber energi utamanya, tapi dia menunjang regulasi dari pemecahan energi. Fungsinya apa? Energi itu adalah pertama untuk pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan dasar tubuh, melakukan aktivitas fisik, berpikir, dan regulasi suhu. Itu kenapa kalau kalian bisa lihat sekarang, kalian bisa hadir di kelas saya pada pagi hari ini karena kalian sudah memenuhi energi mungkin untuk lebih fokus mendengarkan saya materi. Jadi kalau misalnya, Bu, dari tadi Ibu ngomong apapun dari awal saya nggak ngerti, Bu. Bisa jadi karena tadi kekurangan energi. Gitu. Nah, ini adalah kaitannya. Ketiga karbohidrat, protein, dan lemak itu masuk ke dalam tubuh, dikenal dengan nama lain atau kalau protein dikenal asam amino, kalau glukosa, karbohidrat disebut dengan glukosa, lemak dikenal dengan asam amino. Dia berikatan masuk ke dalam tubuh menjadi satu komponen atau disebut asetil CoA. Dia masuk ke dalam siklus Krebs atau kalian mungkin sudah kenal dari SMA ya, yaitu proses siklus yang terjadi untuk memecah regulasi zat gizi menjadi ATP yang nantinya berguna untuk sumber energi. Jadi setiap komponen makanan yang masuk di dalam tubuh akan diserap dan dipecah dalam satu regulasi yang panjang. Inilah alurnya. Mungkin tidak asing ya kalian dengan siklus ini ya, karena memang dulu bahas kimia kita hitung satu-satu. Jadi setiap makanan apapun yang masuk, dia akan masuk siklus ini setiap kali kita makan. Jadi setiap detik proses ini terjadi. Masya Allah ya, kalau diingat ya. Nah, kemudian kita masuk, bagaimana cara menghitung kebutuhan energi? Pertama kali itu adalah kita harus menghitung basal metabolic rate atau kebutuhan dasar seseorang untuk bertahan hidup, untuk bernapas, sirkulasi darah, pengaturan suhu tubuh, berpikir, pertumbuhan sel. Jadi harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya makan, patokannya rumus ini, setidaknya kita harus memenuhi kebutuhan ini untuk bertahan hidup. Mesinnya itu tetap sehat lah istilahnya. Jadi nggak boleh kita kurang dari asupan ini. Nah, ini bisa kalian hitung sendiri nih masing-masingnya. Kita biasanya menggunakan dua rumus paling terkenal, yaitu rumus Mifflin dan juga rumus Harris-Benedict. Biasanya Mifflin itu kita rekomendasikan untuk kelompok dewasa dan Harris-Benedict itu di lansia. Kenapa? Bu, ini banyak digunakan. Ada perbedaan. Biasanya kalori yang dihasilkan perhitungan Mifflin itu lebih lebih tinggi sedikit dari Harris Benedict. Dan Harris Benedict ini selain untuk lansia, kita banyak pakai untuk perhitungan pada orang sakit. Nah, nanti di dietetik secara khusus ya, pas di dietetik itu nanti kalian mostly pakai Harris Benedict rumusnya. Nah, untuk menghitung basal metabolic rate, setidaknya kita butuh tiga data paling utama. Pertama itu berat badan aktual, saat itu juga tinggi badannya berapa, usianya berapa. Nanti kita masukkan ke rumus. Nah, rumus ini sudah baku, jadi langsung masukkan saja ke rumusnya. Nah, setelah kita menghitung basal metabolic rate, kita tentukan dulu dia masuk aktivitas apa. Setelah kita tahu, oh misal dia cuma olahraga satu kali seminggu atau dia tidak jarang sekali olahraga, maka kita kalikan dengan faktornya 1,2. Nah, sudah kita masukkan kategorinya, dia masuk kategori aktivitas apa, baru kita masukkan ke rumus terakhir yaitu Total Daily Energy Expenditure atau TDEE. Nah, itu adalah perkalian dari basal metabolic rate dengan aktivitas fisik. Dan segitulah kebutuhan energi yang dibutuhkan tubuh. Bu, simple banget. Ya, ini yang paling simple, yang paling dasar. Karena kita baru pertemuan kedua. Nanti ada faktor lain yang akan kita kalikan lagi. Paling tidak, seseorang harus mencukupi energi kebutuhannya di angka ini. Seperti itu. Biasanya ada pengkalian tambahan, misal faktor stres atau faktor ada demam. Nah, nanti itu ada penambahan kalori lagi. Tapi setidaknya perhitungan inilah yang menjadi dasar patokan kita. Kebutuhan energi seseorang itu berapa. Kemudian, kita akan bahas proses pemecahan energi. Nah, ini adalah zat gizi makro ya, difokuskan. Karena memang sumber energi itu utamanya dari zat gizi makro.
terdiri dari tiga komponen, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Dia masuk ke dalam tubuh. Semua zat gizi, ketika masuk ke dalam tubuh zat gizi makro ini, dominasi akan masuk dalam body fats, cadangan lemak tubuh. Dan sisanya itu tersebar. Bisa dia masuk ke otot. Kalau misalnya protein, umumnya dia disimpan di otot dan juga hati. Kalau lemak, dia memang di banyak di lemak tubuh. Oh, biasanya tuh atau orang-orang yang lumayan ya pejabat itu kan di perut ya, karena memang itu lemaknya banyak ketumpuk di sana, di sentral ya. Atau kita kenal istilahnya dengan obesitas sentral. Karena dia fokus hanya gemuknya tuh di bagian perut. Kemudian karbohidrat itu bisa di hati juga di otot. Ini adalah regulasinya ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh. Nah, biasanya dari komponen zat gizi ini juga yang paling utama dipecah itu adalah karbohidrat. Kenapa? Karena karbohidrat itu ketika masuk ke dalam tubuh, identitinya itu adalah glukosa. Nah, glukosa ini dia itu lebih mudah dipecah rekan-rekan mahasiswa. Itu kenapa kalau saya flashback ya, kalau kalian dulu pas SMA kalau pingsan biasanya tuh kalian dikasihnya teh manis. Pas itu pasti. Kenapa? Karena itu tadi kalian kehilangan kesadaran karena belum sarapan dan lain-lain, nggak ada yang dipecah, jadi dikasihlah gula pertama kali. Karena gula ketika masuk di dalam tubuh dia lebih cepat untuk dipecah, lebih mudah dipecah, atau rantainya tidak sulit. Karena darah itu lebih mudah menyerap glukosa, sedangkan asam lemak atau protein, asam amino itu dia masuk ke dalam tubuh, dia perlu dipecah dulu karena dia berikatan dengan nitrogen juga. Seperti itu. Nah, jadi itu kenapa ketika masuk ke dalam tubuh yang pecah itu duluan glukosa. Nah, di tahap kedua, ketika glukosa itu sudah habis atau karbohidrat itu sudah banyak habis, dan kalau misalnya nih, kalau kita pun juga kalau makan, coba dilihat di piringnya. Lebih banyak nasinya kan daripada lauknya atau yang digoreng dan lain-lain. Iya kan? Kenapa? Karena perbandingan proses dia dipecah itu lebih cepat daripada tubuh kita. Biar dia bisa bertahan di dalam tubuh. Itu. Nah, kemudian ketika sudah karbohidrat itu habis di dalam tubuh, maka tersisalah dua komponen zat gizi, yaitu protein dan lemak. Nah, kalau protein itu yang ada di hati dan di otot, yang utama yang dipecah duluan itu yang mana coba? Kalau di fikir, logika, yang paling dekat. Ya di hati. Karena ya sistem tubuh utama kan kita memompa darah di jantung ya. Memompa darah di jantung dan membutuhkan pemecahan zat gizi lainnya. Nah, maka yang paling cepat itu ada yang cadangan yang ada di hati. Nah, dia diambil tuh di storage-nya masing-masing. Kalau protein itu harus dipecah dulu menjadi glukosa sehingga bisa digunakan sebagai energi. Nah, sedangkan asam lemak itu dia juga membutuhkan proses yang juga lebih panjang di mata rantainya, dia dipecah dulu menjadi asam lemak. Tapi biasanya sudah ada tanda-tanda nih kalau misalnya lemak dipecah sebagai energi. Walaupun bisa dibilang ya, kalau dibilang eh, dia itu biasanya durasi waktunya bersamaan untuk protein yang dipecah dari protein dan lemak. Biasanya khas banget kalau sudah mulai nih apa lemak yang dipecah itu mulut kita terasanya asem. Nah, itu biasanya tanda-tandanya. Nah, tahap terakhir dari pemecahan zat gizi yang ada zat gizi makro itu di dalam tubuh kita adalah masih ada lemak yang tersisa dan juga protein. Nah, biasanya khasnya kalau sudah yang ibarat gitu sudah yang sisanya itu sudah dikit sekali, itu ada proses yang namanya ketogenesis, terpecahnya asam keto. Ketika bertemunya cadangan yang di otot dipecah bersamaan dengan asam lemak. Atau indikatornya kalau misalnya kalian contohnya kalau kalian sudah mencium aroma-aroma tidak sedap di mulut. Itu ada proses ketogenetik. Artinya sudah dipecah yang tahap akhir deh. Cadangan kalian tuh sudah yang maksimal. Nah, itu tanda akhir zat gizi yang terakhir yang dipecah. Dan biasanya ini kondisi yang khas terjadi pada orang yang malnutrisi atau kekurangan zat gizi. Jadi memang sudah tubuh itu sudah berupaya memecah protein yang terakhir, zat gizi yang paling sulit ya, yaitu yang ada di otot.
dan membutuhkan proses yang lebih panjang. Itu kenapa pada tahapan ini biasanya juga lemaknya tuh kadar lemaknya tuh sudah mengurang. Tinggal otot yang tersisa, daging, tulang dan daging istilahnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi memang tahapannya karbohidrat dulu yang dipecah, kemudian protein dulu yang di hati dipecah bersama dengan lemak. Pada tahap akhir tubuh tinggal tersisa lemak dan protein. Namun biasanya di fase yang paling kritis itu tinggal tersisa cadangan protein. Jadi memang kenapa Bu protein di akhir ya? Karena memang dari kuantiti harga pun kan protein juga lebih mahal ya. Ya karena protein itu memang di dalam tubuh ya dia eh, lebih sulit dipecahkan dan juga dia juga berguna untuk mempertahankan sistem tubuh untuk agar kita sehat, kuat dan lain-lain itu protein. Atau biasanya khasnya otot ya. Nah itu. Jadi memang protein ini adalah penjaga kita, kawal kita. Itu kenapa dia pasti paling terakhir dipecah. Nah, ayo coba. Ini saya catat lagi ya, ini masuk poin siapa yang bisa menjelaskan nih. Ap, dia ini yang gambar yang kalian lihat ini masuk kategori A, B, atau C. Oke, saya hitung ya. Oke, ini tutup dulu raisennya. Saya hitung satu, dua, tiga. Oke, oke. Boleh? Najma, boleh Najma? Silakan Najma. Oke, betul sekali ya. Ini merupakan tahap ketiga dan Najma bisa menjelaskan juga ya. Ini memang marasmus ya, kondisi marasmus gizi buruk ya. Kalau misalnya sudah baca, sebenarnya di e-learning sudah saya posting ya materi materi bahan bacaannya untuk kalian referensi ya. Rahmat udah baca nih kayaknya ya. Memang ini adalah kondisi malnutrisi, marasmus. Jadi memang eh, tinggal tulang dan otot tulang dan otot protein yang ada. Lemaknya sudah habis gini. Jadi minimal sudah bawa sekritis ya. Oke, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu defisit energi. Nah, defisit energi atau istilahnya biasanya kalori konsumsi yang masuk lebih rendah dari kalori yang terbakar keluar dalam periode waktu tertentu. Atau biasanya kalau defisit kalori ini kita jarang menyertakan dengan aktivitas fisik. Atau kita strateginya misal nih dari perhitungan BMR tadi dikali dengan aktivitas fisik, misalnya dapat kebutuhan kalorinya itu 2000 kilokalori. Nah, karena kita pengen program penurunan berat badan, itu kita pakai dietnya atau defisit kalori. Kita cut kalorinya. Biasanya pemut yang aman itu di 700 kilokalori maksimalnya. Tapi ada sampai 1000 kalori. Tapi lebih dari itu tidak direkomendasikan atau 50 dari keperhitungan kita energi sebelumnya. Itu nggak boleh. Takutnya akan mempengaruhi basal metabolic rate yang mempengaruhi status kesehatan kita, derajat kesehatan kita. Gitu. Kalau bisa dilihat dari kedua gambar, apa yang membedakan? Nih, coba lihat. Itu memang ada 700 kilokalori dan 400 ya. Tapi yang saya tanya yang gambarnya. Apa yang kalian lihat dari visual itu? Oke, Ayu silakan. Oke, bener ya. Oke, jadi di sini eh, bisa dilihat ya komponen dari alpukatnya yang 700 itu lebih banyak dibandingkan yang 400. Ya, jadi itu kenapa surplus atau kalorinya lebih tinggi. Padahal komponen yang lainnya tuh cukup sama ya, hampir sama. Jadi memang strategi dietnya seperti itu. Jadi kita mengurangi asupan makan dari eh, total yang dibutuhkan. Tapi tidak boleh kurang dari basal metabolic rate atau kebutuhan paling dasar. Biasanya konsep dari defisit kalori ini sangat erat dengan penurunan berat badan karena tubuh akan mulai menggunakan lemak fokusnya yang tersimpan di dalam tubuh untuk menurunkan berat badan. Biasanya, kalau idealnya, penurunan berat badan yang sehat itu 0,5 sampai 1 kilogram per minggu. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi maksimal penurunan berat badan itu adalah 4 kilo. Tidak boleh di atas 4 kilo. Kalau ahli gizi yang pegang. Tapi kalau lebih dari itu harus dibawa kontrol medis. Takutnya itu tadi akan mengganggu metabolisme secara khusus. Oke, demikian kelas kita. Ada yang ingin bertanya dulu? Oke, boleh silakan.
Oke, terima kasih ya Lola ya untuk pertanyaannya Lola. Jadi memang Lola ya, kalau misalnya dibilang puasa itu adalah defisit menarik ke defisit kalori, betul sekali. Kenapa? Alasannya karena kita itu pada saat puasa hanya mengkat jam makan siang, Lola. Jadi makan siang itu kan kalau di rata-rata kan 500 sampai 700 kilokalori ya. Jadi sebenarnya memang puasa itu akan menurunkan berat badan paling enggak 1 kilo konsepnya. Kalau puasanya bener ya, gitu. Pasti akan menurunkan berat badan puasa itu. Jadi memang dia sama dengan defisit kalori dan juga selain juga menurunkan berat badan itu kan juga berfungsi sebagai efek detoksifikasi tubuh ya. Dan juga sudah terbukti secara ilmiah seperti itu, Lola. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, jadi kesimpulan dari perkuliahan kali ini adalah keseimbangan energi adalah kunci utama ya dalam manajemen berat badan, di mana berat badan tetap stabil jika asupan yang masuk dan keluar itu balance. Tapi kalau misalnya berat badan akan bertambah jika asupannya melebihi dari apa yang seharusnya dikonsumsi dan akan berkurang jika pengeluarannya juga lebih banyak atau asupannya kurang juga asupan yang kurang dari kebutuhan basal. Jadi konsepnya seperti itu energi. Oke, kalau gitu ini ada tugas semangat dikerjakan, silakan dikerjakan studi kasusnya. Nanti di post silakan juga akses di e-learning sudah saya post PPT juga, tugasnya juga. Eh, Batas submitnya dalam Jumat 4 Juli 2025 pukul 10 pagi. Nah, dari tugas ini kan ada nanti akan terdiri dari 2 kasus. Silahkan nanti satu kasus dibuat video, dikontenkan eh, di posting di platform sosial media kalian, boleh di YouTube Short, TikTok, Instagram Reels dengan hashtag energi, hashtag unsri, hashtag gizi kebugaran 2025. Oke? Ini tugasnya silakan kliennya untuk ditangani, dikasihkan saran. Intinya tugas ini saya ingin melihat kalian untuk menghitung total daily energy expenditure dan juga rekomendasi nih asupan berdasarkan klien. Kalian mau ke cutting berapa kalori dan lain-lain. Seperti itu. Itu aja tugasnya. Ini ada referensi yang bisa kalian gunakan sebagai bahan rujukan ya, bahan bacaan. Oke, saya rasa itu materi saya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan aktif selama perkuliahan berlangsung. eh saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perbuatan yang mungkin menyinggung rekan-rekan mahasiswa sekalian. Eh, Akhir kata, saya akhiri kelas pada kesempatan hari ini. Namun saya sekali lagi mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengisi presensi yang sudah tersedia di e-learning masing-masing di kelas gizi kebugaran dan segera mengkonfirmasi kepada koordinator mata kuliah kalau PJ mata kuliah kalau misalnya Fikri tadi ada kendala untuk mengisi presensi. Demikianlah kelas saya pada pagi hari ini. Saya akhiri wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kelas. Bye.